Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Sabtu 4 April 2020, pekan kelima Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes, bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber cinta kasih sejati, di dalam Yesus Kristus Putramu, Engkau mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu. Ia telah mengorbankan diri sehabis-habisnya. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan teristimewa kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, di sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah persaingan wajar terjadi di antara kelompok-kelompok atau di antara pribadi-pribadi. Ada persaingan yang sangat sehat, saling mendukung satu sama lain. Tapi ada juga persaingan yang disebut dengan persaingan yang tidak sehat, di mana satu yang lain saling menjatuhkan, di mana satu yang lain saling menjelekkan, demi suatu prestasi, demi suatu kekuasaan, demi suatu kedudukan. Dan itu mungkin telah menjadi sikap dan watak manusia. Sebab juga terjadi pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Yesus pernah mengatakan hal yang salah?
Apakah Yesus pernah melakukan hal yang keliru? Apakah Yesus pernah menjelek-jelekan orang? Sejauh yang kita tahu dan kita yakini melalui tulisan di dalam kitab suci, Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Ia selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Ia selalu membuat orang-orang menjadi lebih baik. Ia selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi selalu saja ada yang melihatnya dari sisi yang salah. Selalu saja ada yang melihat dari sisi yang negatif. Kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Yesus sebagai sebuah ancaman. Pertama-tama karena mereka takut kehilangan pamor. Mereka takut kehilangan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Mereka takut kehilangan massa. Maka mereka melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan Yesus. Atau bahkan mereka membuat sesuatu supaya orang-orang dapat mendukung mereka untuk membunuh Yesus. Maka mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan dari diri Yesus. Dan memang demikianlah yang terjadi. Mereka mewartakan, memberitakan sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah dari diri Yesus Kristus, sekalipun hal itu adalah hoaks, sekalipun hal itu adalah ketidakbenaran. Tapi karena kedudukan mereka yang tinggi, kekuasaan mereka mudah untuk mempengaruhi rakyatnya, dan rakyat lebih percaya kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dinubuatkan oleh Kayafas memang harus terjadi. Bahwa lebih baik satu orang mati untuk menyelamatkan bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus adalah korban. Korban sejati untuk mendamaikan semua bangsa, untuk mempersatukan semua bangsa sebagai satu keluarga Allah. Yesus adalah korban dari dosa-dosa manusia. Yesus adalah penghapus dosa-dosa kita dan penyelamat kita. Kita akan merenungkannya, kasih dan pengorbanan Yesus Kristus itu dalam pekan suci yang mulai besok kita rayakan dalam Minggu Palma. Di sana dinyatakan dengan sangat-sangat jelas kasih Allah kepada kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sekalian diteguhkan dan terinspirasi oleh Injil pada hari ini, sehingga kita pun rela untuk melakukan segala yang baik, memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran demi keselamatan orang lain. Semoga kita pun terinspirasi untuk berani mengorbankan diri bagi kedamaian bersama. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga kami diterangi oleh Injil pada hari ini dan oleh teladan Yesus Kristus Putra-Mu, juga berani untuk memberi diri kami sebagai tanda sukacita bagi sesama kami. Dan semoga kami tidak takut untuk berkorban untuk kebahagiaan sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Sabtu. Selalu ada bantuan Tuhan untukmu.